Saya melihat dari tugas-tugas KPAI ini dari klaster perlindungan khusus anak ini luar biasa sekali. Ibarat memang hal-hal yang menyangkut persoalan anak ini jelas ditangani oleh KPAI. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Rapidin, termasuk dengan korban program perlakuan seksual dan lain sebagainya. Saya melihat kalau dari kewenangannya ibaratnya macan ompong, ya, nggak ada fungsi saya lihat apa-apa. Dibandingkan dengan LPSK. LPSK ini kemarin ada kejadian seorang guru memperkosa muridnya dan mengawili anaknya di Berandan. Ini LPSK menangani secara khusus. Harusnya ini adalah tugas KPAI sebenarnya. Mereka diberi hak prosedural. Mereka diberi bantuan rehabilitasi, psikologi, dan fasilitas restitusi. Diberikan kompensasi uang malahan kepada anak korban tersebut. Padahal itu adalah lembaga perlindungan saksi dan korban. Kalau kita lihat di sini, menyangkut KPAI ini kepanjangannya Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Tetapi kenapa lebih menyentuh lagi LPSK memberikan kontribusi kepada anak tersebut? Ini menjadi pertanyaan juga ini. Apa tugas-tugas KPAI juga? Saya lihat saya juga di daerah tidak ada menyentuh kok dengan masyarakat yang menjadi korban terkhusus untuk anak-anak. Makanya kalau bisa ini Bu, kita revisi lah ini undang-undangnya. Agar KPAI ini lebih dominan daripada LPSK yang memberi santunan kepada korban tersebut daripada KPAI ini. Nggak ada apa-apanya. Jadi kita jangan menuntut terlalu besar kalau memang ini tidak kita revisi. Ini dari kunci dari segala-galanya. Saya rasa program-programnya Ibu sampaikan ini hanya barangkali sosialisasi saja, menyampaikan kepada masyarakat, menyampaikan kepada korban, tapi tidak lanjutnya, tidak ada apa-apanya. Mungkin itu pimpinan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut kita dari sisi kiri saya, Bu Meti, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan dan selamat pagi Ibu KPAI bersama dengan para perlindungan anak. Alhamdulillah siang ini kita bertemu sama-sama untuk membahas mengenai KPAI ya, dan ini pimpinan kesempatan bagi kami ya untuk, kalau tadi curhat, saya sekarang ingin memberikan data dan informasi ya. Baru saja saya menerima juga berita mengenai anak yang masih SMA tertangkap dan sus 88 karena terkena teroris ya. Ini sangat menyedihkan sekali ya. Dan harapan adanya KPAI ini tentunya bagi legislator perempuan itu merupakan harapan besar. Kalau tadi di pemaparannya sangat excited bagi saya ya mengenai KPAI dengan program-programnya, walaupun dengan tantangan anggaran yang cukup minim ya. Harapan kami ya, KPAI ini dengan program-programnya tadi sudah disampaikan adanya daycare, panti asuhan, pondok pesantren dan sebagainya. Tetapi Bu, saya belum melihat cakupannya secara luas di wilayah-wilayah yang ada di wilayah timur khususnya. Nah, ini KPAI sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan perlindungan pemenuhan hak
selalu saya mendengar dan menerima pengaduan begitu banyak ya. Di antaranya 2057 kasus dan sepanjang tahun 2024 ini kasus ya yang paling banyak itu mencakup kekerasan seksual ya. Ini ada beberapa yang ingin saya soroti Pak Ketua. Mungkin yang pertama mengenai kekerasan terhadap anak ya. Ini sering terjadi saya lihat ya. Anak-anak yang khususnya orang tuanya banyak kerja di luaran ya, terutama di area-area pasar yang saya saksikan sendiri. Ketika saya turun ke lapangan, itu setiap pagi tuh anak-anak mereka disabetin sama sabuk orang tuanya. Kenapa tidak mau sekolah gitu? Jadi dengan harapan saya dengan peristiwa seperti itu butuh KPAI untuk bekerja sama dengan pemberdayaan perempuan, karena hadirnya KPAI ini tentunya bagi perempuan-perempuan di Indonesia cukup harapan besar ya, terutama tadi ya perlindungan anak. Dan saya juga mendapatkan berita lagi yang menyedihkan ya, ada anak yang sekolah SMA ya, itu pertama kerja sebagai di mengolah kecantikan, ternyata digiring lagi ke Kamboja dan akhirnya di sana dipaksa untuk untuk mengoperasi judi online ya. Jadi lari ke kedutaan, nggak mendapat perlindungan. Ini tolong bekerja sama dan berkolaborasi mungkin dengan anak-anak kita yang terjerat dalam kasus ketenagakerjaan yang masih di bawah umur. Kemudian yang kedua, nah kelembagaan dan kewenangan tadi ya, KPAI sebagai lembaga non struktural, KPAI memiliki keterbatasan tadi yang disebutkan ya, karena kurangnya eksekusi dalam anggaran, sehingga saran dari saya Ibu KPAI ya, ini jangan mempengaruhi efektivitas pengawasan dalam advokasi gitu kan, karena harapan besar pasti ada di pundak ibu-ibu ini, sebagaimana bahwasanya anak itu adalah madrasatul umat, jadi sekolahnya untuk umat, untuk ke depan kebaikan bagi bangsa agama kita. Sebetulnya tantangan apa sih Ibu ya terkait statusnya kelembagaan ini, tantangan yang terberat bagi Ibu KPAI ini dengan keterbatasan selain anggaran? Ini saya ingin mendengar langsung ya, karena banyak sekali kasus-kasus yang belum terselesaikan dan terus meningkat. Kemudian yang ketiga, sinergi tadi yang disampaikan mengenai kolaborasi dengan lembaga terkait ya. Nah, ini bagaimana KPAI menilai efektivitasnya kerjasama dengan kementerian, dengan lembaga lain dalam perlindungan anak. Saya belum mendapatkan contoh bagaimana KPAI mengatasi masalah-masalah yang sangat krusial di negara kita. Kemudian konkret yang diambil KPAI untuk meningkatkan sinergi antar lembaga, ingin saya dengar juga, karena saya masih berharap adanya KPAI ini di tengah-tengah kita membawakan solusi yang tepat ya. Ke LPSK tadi kita LPSK yang bulan lalu kita mengadakan kunjungan itu sudah lumayan luar biasa. Nah, ini dari KPAI saya ingin mendengar bagaimana sinergi konkretnya KPAI untuk melaksanakan tugasnya. Yang terakhir, penguatan kapasitas SDM ya terhadap penanganan kasus di KPAI itu. Nah, bagaimana upayanya untuk meningkatkan kapasitas SDM-nya dalam infrastruktur pendukung ya. Nah, yang terakhir Pak Ketua, KPAI dalam memastikan bahwa setiap kasus yang diterima itu dapat ditangani secara efisien dan efektif ya, karena mungkin nanti apabila terlihat
hasil dari KPI ini untuk mengatasi dengan cepat dan cermat dalam permasalahan, bisa saja dari kita bersinergi dari Komisi 13 untuk boleh untuk menambahkan anggaran seperti itu Pak Ketua. Iya, karena saya sangat berharap KPI ini merupakan lembaga yang menjadi payung perlindungan khusus terhadap anak-anak kita ya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.